I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Pendidikan Informatika Angkatan 22. Dengan saya Febriani dengan NIM 2206010007 dan teman saya Jumari dengan NIM 2206010002. Kami akan menyelesaikan tugas proyek video pada mata kuliah kriptografi dan keamanan komputer dengan mereview kasus phishing Bank BCA pada tahun 2001. Phishing pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. Menurut James 2005, cara pertama yang digunakan phisher adalah menggunakan algoritma yang menghasilkan nomor kartu kredit secara acak. Jumlah kartu kredit acak yang digunakan untuk membuat akun AOL. Akun tersebut kemudian digunakan untuk mengirim spam ke pengguna lain dan untuk tujuan lain. Untuk menyederhanakan proses, program khusus seperti AOHLL digunakan. Praktik ini diakhiri oleh AOL pada tahun 1995 ketika perusahaan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah keberhasilan pengguna nomor kartu kredit secara acak. Pada tahun 2001, terjadi kasus pembobolan internet banking Bank BCA oleh mantan mahasiswa ITB Bandung dan pegawai media internet (satunet.com) bernama Stephen Haryanto. Ide ini kemudian muncul ketika Stephen salah mengetik alamat situs web. Dia kemudian membeli domain internet seharga sekitar $20 yang menggunakan nama yang salah ketik dan terlihat persis seperti situs internet Bank BCA, yaitu http://www.klikbca.com. Misalnya www.klikbca.com, klikbca.com, 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 klikback.com. Nasabah bank tidak akan mengetahui bahwa mereka telah menggunakan situs tersebut karena tampilan yang ditampilkan mirip dengan situs aslinya. Peretas dapat memperoleh ID pengguna dan kata sandi dari pengguna yang masuk ke perangkat lunak. Tetapi peretas tidak bermaksud untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana pelanggan. Ini murni karena penasaran berapa banyak orang yang tidak mengetahuinya. Penggunaan klikbca.com serta pengujian tingkat keamanan situs. Stephen Haryanto bisa disebut hacker karena dia meretas sistem orang lain yang privasinya dilindungi. Jadi tindakan Stephen disebut hacking. Stephen dapat digolongkan sebagai tipe hacker yang merupakan gabungan dari white hat hacker dan black hat hacker, di mana Stephen hanya mencoba untuk mengetahui seberapa aman situs internet banking Bank BCA. Disebut white hat hacker karena tidak mencuri dana nasabah, melainkan hanya mendapatkan user ID dan jurnal trans. Volume 01, nomor 01, tahun 2023, 39 password nasabah yang dimasukkan di situs internet banking palsu. Namun, tindakan dilakukan Stephen juga termasuk hacker black hat untuk membuat website palsu dengan diam-diam mendapatkan data milik pihak lain. Stephen adalah pemindai, sniffer, dan hacker kata sandi. Skenario pelaku mengirimkan situs palsu melalui email dengan teks yang mirip dengan situs aslinya. Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban mengklik situs palsu tersebut sesuai petunjuk pelaku, termasuk mengupdate akunnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai data pribadi dari pemilik akun akan dibawa ke situs palsu yang mereka klik sebelumnya, sehingga penyerang dapat melakukan apa saja dengan informasi tersebut, termasuk mencuri rekening bank. Kemudian teknik phishing yang digunakan oleh Stephen Haryanto ini yaitu Website palsu. Pengguna sebagai korban yang mengunjungi sebuah website phishing
tidak dapat mengetahui secara pasti apakah website tersebut asli atau palsu, karena website tersebut akan dibuat sedemikian rupa sehingga sama dengan aslinya. Nah, tadi kan ada teknik phishing. Nah, selanjutnya itu ada dampak phishing. Nah, dampak phishingnya yaitu Konsekuensi dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dan bank karena informasi pribadi, termasuk akses login situs web, mungkin tersedia untuk orang lain, sementara peretas tidak mendapatkan keuntungan materi dari ini. Bank akan mengalami kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Kasus di atas dapat masuk ke dalam pasal 378 KUHP untuk tindak pidana penipuan memperoleh informasi pribadi atau disebut dengan phishing melalui pengiriman email. Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara khusus. Kemudian ada beberapa solusi dari kasus phishing ini, yaitu Perlu adanya cyber law, dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Yang kedua, perlu dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime. Yang ketiga yaitu pengguna enskripsi, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau plain text diubah menjadi cybertext. Nah, jadi untuk kesimpulan dari kasus phishing Bank BCA tahun 2001 adalah Cara kerja phishing bisa dilihat dengan cara memancing korban ke dalam jebakan phisher. Phishing adalah aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi sensitif pengguna menggunakan email dan situs web palsu yang terlihat seperti tampilan dan menu asli atau resmi dari situs web yang sebenarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan Stephen, di mana Stephen dapat digunakan sebagai tipe hacker yang merupakan gabungan dari white hat hacker dan black hat hacker, di mana Stephen hanya mencoba untuk mengetahui seberapa aman situs internet banking Bank BCA. Disebut white hat hacker karena tidak mencuri dana nasabah, melainkan hanya mendapatkan user ID dan jurnal trails. Namun, tindakan yang dilakukan Stephen juga termasuk hacker black hat untuk membuat website palsu dengan diam-diam mendapatkan data milik pihak lain. Stephen adalah pemindai, sinher, dan hacker kata sandi.